Halo guys. Kami dari kelas E Pendidikan Pancasila kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran mahasiswa terhadap rasisme dan diskriminasi sosial berdasarkan nilai Konsensus Dasar Negara Indonesia. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke materinya. Let's go! Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengetahui ada 4 konsensus kebangsaan. Dengan mengetahui 4 konsensus ini, kita akan lebih mudah memahami seperti apa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. 4 konsensus ini adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata ideos dan logos dalam bahasa Yunani. Ideos artinya ide, sedangkan logos sendiri berarti ilmu pengetahuan. Yang artinya secara sederhana, ideologi adalah ide atau pemikiran yang dapat dipelajari bersama untuk dipraktikkan. Ideologi sendiri terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dan seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 serta penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. UUD 1945 juga memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan negara, warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan negara, agama, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan resmi Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu juga. Semboyan ini menjadi prinsip dasar dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, mendorong toleransi antar suku, agama, budaya, dan juga kepercayaan. Selanjutnya, apa sih bentuk negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Bentuk negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Kepala negara yang memimpin republik ditentukan berdasarkan pemilihan umum. Negara kesatuan berbeda dengan negara federasi, yang dimana dalam hal tersebut terjadi pemisahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur pokok daerah seperti negara bagian, daerah, republik, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah pusat memiliki wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus menjunjung nilai-nilai yang terkandung pada 4 konsensus dasar negara tersebut. Salah satunya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan kita bahas mengenai rasisme dan diskriminasi sosial. Simak video berikut ini. Lihat dari intinya kayaknya Kiki lebih duluan ya. Kiki lebih duluan. Tapi yang duluan belum tentu yang lebih baik. Di momen yang selama ini kita tunggu, pengangkatan Piala MasterChef Indonesia Season 11 kepada Belinda. Silakan angkat pialamu. Kemenangan Belinda Christina di MasterChef Indonesia Season 11 menuai banyak kontroversi karena dinilai tidak pantas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
Antara lain, pertama, Belinda kedapatan tidak bisa memotong daging domba hingga akhirnya dibantu oleh Kiki di babak final. Kedua, Belinda dinilai kurang konsisten dalam penampilannya, terutama dalam babak pressure test. Kiki yang menjadi runner-up dinilai lebih layak menjadi juara karena memiliki penampilan yang konsisten atau performa yang lebih baik dan teknik memasak yang lebih baik juga. Kontroversi ini semakin meruncing setelah beredar foto Belinda dibantu Kiki untuk memotong daging domba. Foto tersebut membuat banyak orang beranggapan bahwa Kiki lebih layak menjadi juara. Kontroversi ini juga akhirnya memicu perdebatan di media sosial. Bagaimana banyaknya netizen yang mengkritik keputusan juri MasterChef Indonesia yang dinilai tidak adil. Bahkan ada juga yang mengaitkan kontroversi ini dengan isu rasisme. Banyak netizen beranggapan bahwa kemenangan Belinda merupakan bentuk diskriminasi terhadap pribumi atau terhadap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki darah keturunan Tionghoa. Karena berdasarkan track record dari MasterChef Indonesia, kebanyakan yang menjadi juara adalah mereka yang memiliki darah keturunan Tionghoa dan atau Chinese itu sendiri. Maka dari itu banyak akhirnya beranggapan dan spekulasi dari netizen yang beranggapan bahwasanya, oh ya, yang hanya bisa menang di MasterChef Indonesia adalah mereka-mereka yang memiliki darah keturunan Tionghoa itu sendiri. Oleh karena itu, kasus masalah MasterChef Indonesia season 11 merupakan salah satu contoh bagaimana media sosial ataupun bagaimana akhirnya kritikan-kritikan dan bagaimana perdebatan di media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi dan memicu kontroversi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengatasi kasus rasisme. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan menyebarkan kesadaran tentang rasisme dan mendorong masyarakat untuk bersikap inklusif dan toleran. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang anti-rasisme. Selanjutnya adalah menjadi contoh bagi masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan bersikap inklusif dan toleran. Mahasiswa dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, etnis, agama, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, membangun solidaritas dengan kelompok minoritas. Mahasiswa dapat membangun solidaritas dengan kelompok minoritas yang sering menjadi korban rasisme. Berikut adalah beberapa solusi mengatasi kasus rasisme. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi rasisme, karena pendidikan dapat membantu masyarakat untuk memahami perbedaan dan pentingnya toleransi. Yang kedua, penegakan hukum. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku rasisme. Hal ini penting untuk memberikan efek jerah dan mencegah terjadinya kasus rasisme di masa mendatang. Yang ketiga, perubahan budaya. Rasisme merupakan masalah budaya yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan perubahan budaya untuk mengatasi rasisme. Perubahan budaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye, dan juga advokasi. Oke guys, jadi bisa aku ambil kesimpulan bahwa kita sebagai mahasiswa harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Gak boleh nih guys kita melakukan sikap rasisme ataupun diskriminasi terhadap sesama manusia. Mungkin itu dulu ya pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.